Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now, masih bersama saya Fani Maniar. Pemirsa, tim evakuasi gabungan mendeteksi keberadaan pilot Susi Air bernama Kapten Philips Max Mertens yang sebelumnya hilang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di wilayah Bandara Paro, Nduga, Papua. Kapten Philip Mertens bersama 5 penumpang pesawat sebelumnya dikabarkan hilang kontak setelah mendarat di Bandara Paro. Diduga Kapten Philip berada tidak jauh dari distrik Paro. Tim evakuasi gabungan pun langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Kapten Philip. Proses evakuasi juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar lokasi kejadian. Kapolda memastikan tim evakuasi gabungan terus berupaya untuk menemukan Kapten Philip secara maksimal. Ya pemirsa, teror dan penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata yang terus terjadi di Papua membuat kondisi di Papua juga kian tidak kondusif. Begitupun bentrok antar warga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan. Yang terbaru pemirsa, pesawat Susi Air dibakar, sementara pilot disandera dan hingga kini belum menemukan titik terang. Bagaimana seharusnya kali ini negara bersikap agar konflik di Papua tidak semakin memakan korban jiwa dan juga berlarut-larut? Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Theo Litai, dan Susaning Tias Kertopati selaku pengamat Hankam dan Intelijen serta Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Siber. Saya sapa terlebih dahulu Pak Theo, Bu Nuning, selamat sore. Selamat sore, Pak Fani. Baik, sehat-sehat selalu ya Pak Theo dan juga Bu Nuning. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Theo terlebih dahulu. Pak Theo, kalau misalnya melihat aksi KKB kali ini, lagi-lagi ini bukan kali pertama KKB memberikan sebuah teror atau katakanlah ancaman khususnya tentunya yang melibatkan korban warga sipil di dalamnya. Pemerintah atau apa yang ingin pemerintah lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Peristiwa ini merupakan satu tindakan yang sangat kami sesalkan karena bila kita lihat Mbak Fani dalam kasus ini terjadi serangan terhadap pesawat terbang yang sebetulnya merupakan bagian dari angkutan udara bersubsidi. Jadi pemerintah mensubsidi pengangkutan udara untuk melayani wilayah-wilayah terpencil sehingga akses masyarakat dalam rangka kegiatan sosial dan ekonomi itu bisa tetap terjamin. Oleh karena itu peristiwa ini merupakan satu gangguan yang sangat kami sesalkan terhadap dan kami kecam terhadap keamanan transportasi udara yang mana kita ketahui di Papua itu sangat menjadi andalan ya karena kondisi geografis itu membutuhkan pelayanan transportasi udara. Nah, transportasi udara yang kita lihat dalam kejadian kemarin itu ada 5 orang penumpang di penduduk dari wilayah Nduga sendiri, dari Kampung Paro itu sendiri, yang memang membutuhkan transportasi ini dan kalau terganggu seperti ini, maka sebenarnya seluruh distrik atau kecamatan Paro itu menjadi terganggu. Oleh karena itu pemerintah tentunya melakukan proses penegakan hukum dan saat ini sedang berlangsung. Kita harapkan bahwa dalam waktu dekat hal ini sudah bisa dapat ditangani. Nah, kami sangat memberikan apresiasi kepada aparat gabungan TNI dan Polri yang berhasil untuk melakukan evakuasi terhadap 15 orang penduduk, 15 orang pekerja. 15 orang pekerja yang melakukan kegiatan pembangunan puskesmas di wilayah tersebut ya dan kemudian mereka diganggu oleh kelompok kriminal bersenjata ini. Jadi mereka bukan melakukan kegiatan militer maupun bersenjata. Mereka adalah orang yang membangun puskesmas untuk pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Jadi ini sangat merugikan bagi banyak orang dan khususnya merugikan bagi penduduk di wilayah Kabupaten Nduga, khususnya di distrik Paro. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah
itu sangat menyesalkan dan Pak Bupati saat ini berada di bertemu dengan aparat Polri untuk melakukan koordinasi dalam penanganan masalah ini, Mbak Fani. Oke, baik. Nah, kalau dari perspektif Anda atau kacamata Anda, Bu Nuning, yang menjadi tantangan atau kesulitan dalam, ya katakanlah, dealing dengan kelompok bersenjata atau KKB ini di Papua sebenarnya apa, Bu? Ya, ini kan peristiwa sebenarnya kalau pertama hal yang mengganggu Susi Air. Ini kan bukan pertama kali. Iya. Jadi pernah juga terjadi, tapi di tempat lain. Lalu yang kedua, kita lebih luas lagi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Teolitai tadi, bahwa memang itu bukan tentara atau polisi ya, tetapi memang orang yang akan membangun tempat puskesmas ya dalam hal ini ya. Saya rasa ini adalah simbol, Mbak Fani, simbol di mana Panglima TPNPB Dogama yang menyebutnya sebagai Brigjen Egyanus Kogea atau biasa kita sebut dengan Eka, itu kalau saya lihat mengindikasikan ya, aksi Eka ini bagian dari pernyataan perang menolak semua pembangunan termasuk pemekaran daerah otonomi baru dan penambahan kodim ya. Jadi dia ini tidak mau sampai kelihatan pemerintah ini dalam posisi yang di atasnya atau pihak yang menang dan berhasil menundukkan masyarakat Papua, mendatangkan cinta kasih dan lain sebagainya. Jadi tetap saja akan diganggu. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana sinergitas TNI Polri juga berikut dengan Badan Intelijen Negara ya, itu bersama-sama untuk menyudahi hal ini. Ada beberapa permintaan yang disampaikan kepada pihak pemerintah, yaitu dialog ya. Tapi dialog seperti apa? Jangan sampai dialog itu hanya memancing untuk mempermalukan pemerintah RI ya. Dalam hal ini kita juga harus tetap waspada terhadap gangguan ini, di mana juga dibantu oleh negara lain ya. Bisa saja misalnya pemasok senjata dari negara lain yang kita sudah pernah ketahui bahwa ada yang dari Filipina, dari Selandia Baru, dari Australia ya. Nah, hal-hal semacam ini tentu harus masuk ke pool bucket, pengumpulan bahan keterangan dalam informasi intelijen yang akan digunakan itu dalam menangani hal-hal ini oleh TNI Polri gitu. Jadi di sini memang kompartementasi atau ego sektoral di dalam melaksanakan tugas itu saya rasa harus diminimalisir ya. Jadi memang sini ujian yang sesungguhnya bagaimana TNI Polri itu kita itu betul-betul terlaksana dengan baik. Jadi ujiannya bukan di Jakarta, Mbak Fani. Ujiannya di Papua atau di tempat-tempat di mana sering terjadi konflik di daerah-daerah. Saya garis bawahi ya. Saya itu adalah simbol. Oke. Ya, Cywar itu adalah perang kognitif ya, yang mengajak masyarakat pembaca atau publik mengatakan bahwa di Papua ini masih terjadi hal-hal seperti ini, ternyata memang masih butuh perhatian dan lain sebagainya, butuh dialog. Nah, dialog seperti apa? Kalau dialog itu kan benar-benar harus imbang antar kedua belah pihak. Baik. Saya rasa mungkin Pak Teo juga setuju dengan apa yang saya sampaikan. Baik, begitu ya Pak Teo ya. Tapi kalau misalnya bicara mengenai ketika ada pihak yang tadi seperti kata Bu Nuning menabuh genderang perang gitu, ingin melaksanakan perang. Berarti kalau misalnya secara hukum sendiri, pemerintah memang akan bisa memberlakukan suatu keadaan atau apapun strategi yang dilakukan ke depannya jika memang menganggap bahwa ini merupakan tadi ajakan perang seperti itu. Atau memang ada pertimbangan lain Pak Teo dari pemerintah sendiri. Seperti apa atau langkah seperti apa yang paling tepat diberlakukan agar ya ini KKB tidak justru semakin menjadi-jadi begitu, justru malah melihat pemerintah tampaknya lemah, pemerintah tampaknya tidak bisa atau tidak mau berbuat apa-apa dalam meminimalisir eskalasi konflik di sana. Jadi
Kabupaten Duga ini, Mbak Fani, ini adalah wilayah yang kalau dari segi indeks pembangunan manusianya terendah di Indonesia. Jadi oleh karena itu memang dari segi tantangan pembangunan kita menghadapi satu tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Oke. Namun dari perkembangan yang saat ini terjadi, seiring dengan semakin intensifnya pelaksanaan pembangunan kesejahteraan, maka wilayah Kabupaten Duga yang semula pemerintahan daerahnya itu, yang waktu dulu pemerintahan daerahnya itu tidak aktif, sekarang sudah aktif dan mereka aktif melakukan kegiatan pelayanan publik. Itu satu hal. Hal yang kedua, seiring dengan dilakukannya pemekaran provinsi, di mana pelayanan publik itu semakin mendekat ke kabupaten, tentunya kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari tindakan kekerasan dan tindakan bersenjata bisa melakukan intimidasi kepada penduduk, merasa dirugikan dan terjepit. Dan tentunya mereka ingin untuk melakukan yang tadi dikatakan oleh Bu Nuning, pernyataan, ya, menunjukkan pernyataan sikapnya. Tetapi kita harus memahami bahwa pembangunan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sebenarnya dilakukan dalam rangka kepentingan umum dari masyarakat di wilayah Kabupaten Duga ini sendiri. Dan mengapa saya menekankan mengenai soal Kabupaten Duga, karena kebetulan wilayah atau kekerasan semacam ini memang dia terbatas pada wilayah-wilayah tertentu yang kalau mau dikatakan, kalau data dari Polri mengatakan ada hotspot gitu, dan itu berkurang dari semula 10, ya, dari 15 menjadi 10, sekarang tinggal 5. Dan sekarang yang kita lihat ini yang paling aktif itu tinggal di Kabupaten Duga. Jadi tentunya proses yang dilakukan, proses untuk pendekatan secara kebudayaan, kemudian juga didukung dengan kegiatan penegakan hukum, ini dan diintensifkannya kegiatan pembangunan. Tiga hal ini kalau berjalan secara terus-menerus, tentunya perubahan akan terjadi. Bahwa masih terjadi insiden semacam ini, memang kita harus hadapi, dan ini yang harus kita tangani secara tuntas agar dia tidak lagi berulang-ulang di waktu mendatang. Oke, saya ingin penasaran lagi, meminta mungkin ada aspirasi tersendiri dari Bu Nuning, dari perspektif Anda sebagai pengamat intelijen terkait dengan strategi seperti apa yang mungkin lebih efektif atau bisa lebih efektif dilakukan ketika kita sudah bisa memetakan ada epicentrum kekuatan dari KKB tersebut. Tapi akan kita gali di segmen berikut, pemirsa. Bu Nuning dan juga Pak Theo. MNC News Now akan segera kembali, pemirsa, sesaat lagi.